Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Ardiansyah dan saya Muhammad Rafaluda. Di sini kami akan menjelaskan materi apa saja yang kita dapat di semester 1. Yang pertama ada di bab 1 ini ada pendapat nasional, yang kedua ada kesenjangan ekonomi, yang ketiga pertumbuhan ekonomi, dan yang keempat pembangunan ekonomi. Di bab kedua, kita mempelajari tentang ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, memahami ketenaga kerjaan, yang kedua, sistem upah, dan yang ketiga, pengangguran. Yang pertama yaitu pendapatan nasional. Yang kita dapat pahami, yang pertama pengertian pendapatan nasional. Ada beragam penjelasan mengenai pendapatan nasional. Misalnya, pendapatan nasional secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat, jumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Yang kedua ada konsep-konsep pendapatan nasional, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto atau PDB atau gross domestic bruto GDP. Yang kedua produk nasional bruto PNB atau gross national product atau GNP. GNP dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan yang ketiga, produk nasional neto atau net national product NNP sebagai berikut rumusnya. Lalu yang keempat, pendapatan nasional bersih atau net national product atau NNI rumusnya sebagai berikut. Yang kelima yaitu pendapatan perorangan atau perorangan income PI. PI dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income atau DI sebagai berikut rumusnya. Lalu yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan di suatu negara dapat tinggi ataupun rendah. Tinggi rendahnya pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu kualitas sumber daya manusia, keadaan sumber daya alam, ketersediaan modal, stabilitas dan kebijakan yang tepat, dan kesenjangan masyarakat. Yang keempat, manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan nasional ada beberapa manfaat, yaitu tingkat kemakmuran, mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah, pedoman melaksanakan pembangunan, mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian dan mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian antar negara. Kelima, metode perhitungan dan komponen pendapatan nasional, yaitu yang pertama pendekatan dari sisi pendapatan. Itu dirumuskan seperti ini. Lalu yang kedua, pendekatan dari sisi produksi yang dirumuskan sebagai berikut. Yang ketiga, pendekatan dari sisi pengeluaran. Dari sisi pengeluaran dapat dirumuskan sebagai berikut. Lalu setelah itu ada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dibagi menjadi 4, yaitu pengertian pendapatan per kapita. Dalam rumus besar bahasa Indonesia atau KBBI disebut bahwa pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional yang dibagi dengan jumlah penduduk. Dalam arti lain, pendapatan per kapita adalah besarnya suatu pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara tersebut. Kedua, ada manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Manfaatnya antara lain mengetahui tingkat kemakmuran negara dan masyarakat,
yaitu dan ada mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi suatu negara, mencerminkan situasi ekonomi masyarakat dan negara dalam waktu tertentu, dan dasar pengambilan kebijakan di masa datang. 3. Komponen pendapatan per kapita. Dalam pendapatan per kapita terdapat dua komponen, yaitu sebagai pendukung atau komponen penting sebagai pendukung, ataupun dua komponen pendapatan per kapita, yaitu pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pertama, makin tinggi pendapatan nasional yang dihasilkan, makin besar pula pendapatan per kapita dalam suatu negara. Kedua, jumlah penduduk dalam komponen pendapatan per kapita adalah total penduduk yang menempati suatu negara antara pendapatan per kapita dengan jumlah penduduk tingkat perbandingan terbaik. Jika jumlah penduduk di suatu negara tinggi, maka pendapatan per kapita rendah. Begitu pula jika jumlah penduduk suatu negara sedikit, maka pendapatan per kapitanya lebih tinggi. Keempat, perhitungan pendapatan per kapita. Pertama, pendapatan per kapita nominal atau PKK nominal. Itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang kedua, pendapatan per kapita real atau PKK real, itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan koefisien Gini. Angka untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Yang pertama, nilai 0 sama dengan pemerataan sempurna. Nilai 1 sama dengan ketimpangan sempurna. Biasanya negara berada di antara 0,3 sampai 0,5. Semakin besar Gini, semakin timpang distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, kenaikan kapasitas produksi dan output nasional, diukur dengan pertumbuhan PDB atau PNB. Pembangunan ekonomi, proses perubahan yang meningkatkan kualitas penduduk, termasuk yang pertama ada pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga penurunan kemiskinan, yang keempat infrastruktur, dan yang terakhir kesempatan kerja. Perbedaan utama dari pertumbuhan dan pembangunan. Yang pertama dari pertumbuhan hanya kuantitas output, yang kedua jangka pendek, dan yang ketiga indikator PDB atau PDB-RB. Perbedaan utama dari pembangunan, yang pertama kualitas hidup dan struktur ekonomi, yang kedua jangka panjang, yang ketiga indikator IPM kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama ada IPM, indeks pembangunan manusia, yang kedua ada angka harapan hidup, yang ketiga ada rata-rata lama sekolah, yang keempat ada pembangunan per kapita, yang kelima tingkat kemiskinan, yang keenam tingkat pengangguran, dan yang terakhir infrastruktur. Teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori klasik, Adam Smith, Ricardo. Pertumbuhan dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi sederhana. Yang kedua teori Harold Domar. Pertumbuhan sama dengan tergantung pada tingkat tabungan, investasi, dan ICOR atau efisiensi modal. Yang ketiga teori neoklasik atau Solon. Pertumbuhan jangka panjang dipengaruhi oleh akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi, faktor yang paling penting. Yang keempat teori endogenous growth, Romer Lucas. Pertumbuhan berasal dari inovasi, pengetahuan, SDM berkualitas, R dan D, penelitian dan pengembangan. Saya akan menjelaskan mengenai ketenaga kerjaan. Yang pertama itu ada angkatan kerja, penduduk usia kerja
kurang dari 15 tahun yang bekerja, tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Maaf, saya salah dalam menjelaskan. Untuk angkatan kerja itu penduduk usia kerja lebih dari 15 tahun yang bekerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Ya, B, bukan angkatan kerja. Yang pertama ada pelajar, yang kedua ibu rumah tangga, yang ketiga pensiunan, dan yang keempat tidak mencari pekerjaan. 8 jenis tenaga kerja. Yang pertama tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan tinggi, contoh dokter, guru, atau insinyur. Yang kedua tenaga kerja terlatih, mengandalkan keterampilan teknis melalui pelatihan, contoh montir atau operator mesin. Yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik, tidak memerlukan pendidikan tinggi, contoh guru angkut atau pekerja kasar. Yang keempat, tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak terlatih tidak memerlukan pelatihan khusus. Contohnya pekerja kebersihan atau kuli panggul. 9. Pengangguran, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terselubung atau tenaga kerja tidak digunakan optimal. Yang kedua ada pengangguran friksional, pergantian pekerjaan. Yang ketiga pengangguran struktural, perubahan ekonomi atau teknologi. Yang keempat pengangguran musiman. Dan yang kelima pengangguran siklis akibat resensi. 10. Sistem upah. Upah nominal, jumlah uang yang diterima. Upah real, daya beli dari upah nominal. Upah menurut waktu per jam, hari, atau bulan. Upah menurut hasil berdasarkan output. Upah minimum UMR atau UMK. Upah insentif tambahan untuk prestasi. Baik, mungkin itu saja yang materi yang dapat kami pahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.